Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, alim ulama yang saya hormati, bunda-bunda semuanya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengambil tema syukur di tengah keterbatasan. Imam Ghazali itu pernah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab 4 bahwa al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bagian. Ya, nisfun as-sabr wa nisfun as-syukur. Satu bagian itu adalah sabar, satu bagian itu adalah syukur. Ya. Hidup itu ternyata hanya dua ini pedomannya, sabar dan syukur. Kalau kita nerima nikmat dari Allah, kita bersyukur. Kalau kita diuji oleh Allah, kita bersabar. Gitu ya. Cuma dua ini pedoman hidup. Insya Allah kalau ini kita pegang, maka insya Allah hidupnya aman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan sabar dan syukur itu di dalam kehidupan kita. Sabar ketika diuji Allah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sering sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini kan sangat masyhur sekali. Surah Ibrahim ini. Maka dari itu bersyukur itu sudah sewajarnya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena pada dasarnya semua fasilitas yang kita miliki ini jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya tidak terbatas. Nah, kalau kita merasa kekurangan, merasa terbatas, itu karena kurangnya pemahaman kita akan konsep Allah Subhanahu wa taala di dalam membahagiakan kita. Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban sesuai melebihi dari batas kemampuannya. Artinya keterbatasan yang kita rasakan itu adalah ukuran yang presisi yang diberikan Allah kepada kita. Keterbatasan itu ukuran yang presisi yang diberikan Allah kepada kita. Bukan satu penghinaan, bukan. Bukan satu kekurangan, juga bukan. Ya. Itu adalah pengukuran yang sangat presisi yang diberikan Allah kepada kita. Jika harta kita terbatas, mungkin agar hati kita tidak terlalu berat dengan dunia. Jika tenaga kita terbatas, mungkin agar kita belajar bergantung kepadanya. Jika kesempatan kita terbatas, mungkin agar kita tidak menunda-nunda amal. Karena kita tipenya orang yang sering menunda-nunda amal. Akhirnya Allah bikin kita ini terbatas. Nah, dalam dunia tasawuf, ulama mengajarkan bahwa keterbatasan itu seringkali lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kelapangan. Orang kalau dikasih lapang itu sering lupa. Waktu dikasih lapang kayak sholat isya misalnya, itu sering lupa. Nanti aja deh kalau sudah sampai rumah. Terasa jam 12 saja sambil tahajud. Ternyata juga tidak. Kelewat kebablasan. Maka Allah kasih keterbatasan agar kita selalu ingat dan tidak menunda-nunda amal baik. Segera sholat, waktunya keburu habis. Gitu kan? Segera berbuat baik, umurmu keburu habis. Nah, keterbatasan itu diberikan Allah agar kita nggak menunda-nunda
untuk berbuat baik. Ada Ibnu Athaillah As-Sakan dari dalam Hikam itu menegaskan bahwa ujian itu adalah bentuk perhatian Allah. Kalau kita diuji Allah, artinya kita lagi diperhatikan sama Allah. Kita lagi diperhatikan sama Allah agar kita menjadi orang yang tidak lalai. Nah, bagaimana cara kita bisa bersyukur kepada Allah? Nah, cara kita bisa bersyukur ya bukan cukup hanya lisan alhamdulillah, tidak. Nah, syukur itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah bagaimana agar dia bisa mengucap bersyukur dengan lisannya. Kemudian bisa bersyukur lagi dengan hatinya. Kemudian bisa bersyukur dengan perilakunya. Nah, tingkatan syukur ini harus kita lakukan. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian hatinya juga meyakini bahwa syukur itu, segala nikmat itu adalah pemberian dari Allah. Lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kami, kepadaku. Kemudian hatinya meyakini bahwa setiap fasilitas yang kita miliki, fasilitas yang kita rasakan itu memang dari Allah dan diatur sama Allah. Satu contoh saja ya, satu contoh. Udara yang kita hirup ini miliknya Allah. Kaki yang kita pakai jalan itu pemberian dari Allah. Tangan yang bisa bergerak, bisa menggenggam, ini adalah pemberian dari Allah. Mulut yang bisa bicara, yang kadang menyenangkan dan kadang menyakitkan, ini adalah pemberian dari Allah. Jantung kita yang bisa memompa darah itu pemberian dari Allah. Ya kan? Makanan yang kita makan itu disiapkan sama Allah. Mata ini pemberian dari Allah. Ya, semuanya miliknya Allah. Nah, kok bisa kita makan dari makanan yang diberikan Allah, menghirup udara yang diberikan Allah, ya kan? Berjalan dengan kaki yang dipinjamkan Allah, bergerak, memegang dengan tangan yang dipinjamkan Allah, melihat dengan mata miliknya Allah, kok bisa kita ingkar sama Allah? Nah, dari situ saja kita sudah nggak bisa menghitung betapa nikmatnya Allah yang diberikan pada kita. Ya, kok bisa kita kufur sama Allah? Nah, kalau hati kita bisa meyakini itu, maka tandanya hati itu sudah bersyukur. Bersyukur dengan amaliyah, perbuatan. Kalau tahu bahwa semua fasilitas ini diberikan oleh Allah, maka harusnya perilakunya adalah mencerminkan bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan fasilitas ini untuk lebih mendekat kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya, tangan kita pakai bantu orang, kaki kita pakai untuk mendekatkan kita untuk berbuat baik kepada orang, ya, untuk menjalankan perintahnya Allah, gitu kan. Mata kita gunakan untuk membantu kita mudah menjalankan perintahnya Allah. Nah, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kalau kita nggak bisa bersyukur, ya kita jadi orang yang kufur. Kalau jadi orang yang kufur, kita dibenci sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian ingatlah kepadaku, ingat padaku, zikir pada aku, gitu kan, kata Allah. Maka aku akan ingat sama kamu. Kalau kamu ingat sama aku, kata Allah, aku akan ingat sama kamu. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, jangan kufur, karena aku nggak suka orang yang kufur. Ya. Secara nggak langsung Allah ngomong seperti itu. Nah, saya itu pernah punya jamaah ibu-ibu single parent, anaknya 3, suaminya baru meninggal. Kemudian anak yang pertama ini disekolahkan di tempat saya. Kemudian saya tanya, kebetulan sekolah saya kan gratis, jadi ketika saya survei ke rumah beliau itu, saya tanya, ibu berapa gajinya sekarang, pendapatan dari pensiunan bapak? 1.500.000 Pak Ustadz. Cukup untuk kebutuhan hari-hari dan anak-anak. Alhamdulillah, insya Allah cukup Pak Ustadz. Masih ada Allah dan ada malaikat. Jawaban ini yang membuat saya cukup terenyuh. Jawaban beliau sangat yakin akan rezeki dari Allah. Dan dia nggak khawatir sama sekali dengan kondisinya yang terbatas itu. Terus apa yang ibu lakukan untuk mendukung keseharian ibu dalam rezeki ma'isyah ini?
beliau sampaikan, saya bikin minuman es teh Pak Ustadz. Es teh gimana Bu? Rupanya teh, kemudian dibungkusi, ditaruh di kulkas, ya kayak es kecil gitu loh, di plastik-plastik es gitu. Itu es teh lah, dititipin di sekolahnya anaknya. Oh, es teh begitu Bu, laku Bu. Dapat berapa setiap satu harinya? Ya Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus beliau cerita tentang es teh itu. Ketika es teh itu ditaruh di tempat anaknya belajar sekolah, ternyata yang laku hanya tiga. Hanya tiga. Tiga itu berapa sih harganya es teh? Sambil pulang tuh beliau menangis, tapi di dalam helm. Nangisnya di helm, jadi orang nggak bisa lihat. Sambil jalan pulang, beliau tengok kanan, tengok kiri, banyak sekali pedagang di pinggir jalan yang juga sama-sama sedang mencari rezeki. Beliau sambil nangis, ya Allah, Engkau berikan hamba ujian seperti ini, ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang Kau berikan kepada hamba. Saya bukannya mengeluh, ya Allah, tapi cukupkan kebutuhan hamba. Beliau kemudian lihat pedagang pinggir jalan itu, didoakan semuanya. Ya Allah, jangan sampai pedagang-pedagang pinggir jalan ini mengalami kerugian seperti yang saya alami, ya Allah. Mereka sudah modal banyak. Mereka juga nyewa ruko, ya Allah, berikan untung kepada mereka agar keluarganya bisa ibadah, bisa sekolah anaknya. Jangan rugi seperti saya, ya Allah. Didoakan semua tuh sama beliau. Sampai rumah, doa itu kembali ke dirinya. Sampai rumah, tidak lama beliau cerita ditelepon oleh bos perusahaan yang dulu pernah beliau jual buku kepadanya. Bu, bisa ke perusahaan? Oh iya Pak, ada apa? Apa Bapak mau pesan buku? Tidak Ibu, kesini aja. Ternyata sampai sana ibunya dikasih uang, kalau tidak salah sekitar 20 juta. Ibu, ini ada zakat dari kami, itu tolong dimanfaatkan untuk modal Ibu, modal usaha, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik. Ibu jangan tergoda dengan laki-laki hidung belang. Itu pesannya. Masya Allah. Ternyata husnudzonnya kepada Allah dan akhlaknya yang baik mendoakan orang lain yang sedang jualan itu kembali kepadanya. Maka Bu, kalau ada orang jualan pinggir jalan, ayo kita support, kita doakanlah minimal agar dagangannya laku. Syukur-syukur kita beli, ya, supaya seneng dia. Kalau orang dagang dibeli itu seneng. Kadang saya juga begitu, kalau ada pedagang kayaknya nggak laku itu saya beli, walaupun nggak saya makan sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur itu tergantung orangnya. Gimana cara kita bisa bersyukur? Ibaratkan ini tadi ya, anak saya minum susu. Ibaratkan ini adalah air minum, ya. Allah kasihkan rezeki misalnya segini, ya. Kemudian kita minum susu ini, tinggal segini, masih banyak kan sisanya. Yang kita lihat sisanya atau yang kita lihat kurangnya, oh air itu sudah berkurang. Oh, atau air itu masih sisa banyak. Kalau yang kita lihat air itu sudah kurang banyak Pak Ustadz, oh berarti karakter kita orang yang nggak suka bersyukur, suka melihat kekurangan, tidak melihat kelebihan. Tapi kalau yang lihat itu masih sisa banyak Pak Ustadz, itu berarti karakter kita senang syukur. Antara yang kurang dan yang lebih masih banyak yang sisa. Artinya dari yang kurang yang kita miliki, yang terbatas, yang nggak kita miliki, masih banyak yang lebih yang kita miliki. Kita masih punya badan yang sehat, anak-anak yang sehat, keluarga yang baik, ya kan? Semuanya sehat, semuanya sekolah. Itu artinya masih banyak yang diberikan Allah, masih banyak yang kita miliki daripada yang kurang. Nah, orang lain tidak punya anak yang baik, orang lain tidak sehat, orang lain bahkan tidak bisa kerja, kita masih bisa kerja. Orang lain bahkan tidak bisa berdiri, kita bisa berdiri. Orang lain nggak bisa jalan, kita bisa berjalan. Orang lain bahkan tidak mampu untuk bicara, kita bisa bicara dengan lancar. Itu yang harus kita syukuri. Dan ternyata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada satu alat yang canggih seperti apapun yang bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang terbatas justru lebih mudah ikhlas? Rasul pernah mengatakan bahwa
orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Perkaranya sangat menakjubkan orang mukmin itu. Kenapa? Semua urusannya menjadi baik. Apa itu? Dia kalau gampang dia bersyukur, dia kalau susah bersabar. Itu kata Rasulullah. Orang yang hidup sederhana itu lebih mudah menangis dan berdoa. Nah, lebih khusyuk di dalam sujudnya, lebih merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lapang. Jadi kita yang terbatas, bahkan yang terjepit dalam sebuah masalah, syukuri, justru itu menjadi modal kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi modal kita mendekat ke Allah. Mendekat ke Allah itu butuh modal kan? Modal kita ya masalah kita itu. Sehingga dengan adanya masalah kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah terbesar kita bukan kurangnya nikmat, tapi kurangnya kesadaran. Coba kita renungkan. Kalau kita nggak bisa bekerja, tidur di atas tempat tidur, sakit diimpus, bagaimana rasanya? Coba kalau kita tidak punya kesempatan kerja seperti yang lain, nggak bisa bekerja, masih banyak yang harus kita syukuri. Ya, walaupun kita jauh dari keluarga, tapi kita masih diberikan kecukupan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur itu tidak dimiliki oleh semua orang. Bahkan Rasul mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Rasulullah itu loh, uswatun hasanah bagi kita, pedoman dan contoh bagi kita. Itu pun juga bersyukur. Satu riwayat menyebutkan ketika Rasul sholat malam, kakinya sampai bengkak. Sampai Aisyah itu menegur Rasulullah, atas na'u hada ya Rasul. Kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Qad ghafarallahu laka. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu mata qaddama min dzambika mata akhir. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Kenapa engkau melakukan ibadah sampai seperti ini ya Rasul? Apa jawabnya Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban Rasul, Masya Allah. Maka itu disitir sama Imam Al-Bushiri dalam Burdah tuh. Dalam tu sunnata man ahya dzalama ila anishtakat qadamahu durra min waramiya. Aku zalim kepada diriku. Padahal ada orang yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya sampai kakinya tuh bengkak. Sampai kakinya bengkak. Itu kan Nabi. Sementara kita yang tidak mendapatkan jaminan dari Allah tidak pernah bangun malam. Bahkan sholatnya tidak pernah sampai kakinya bengkak. Sholat malam pun nggak pernah, apalagi sampai kakinya bengkak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah memberikan kita banyak dunia, kita akan lupa. Tapi boleh jadi ketika Allah tidak memberikan kita banyak dunia, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat akhirat. Boleh jadi Allah tidak memberikan kemudahan kepada kita karena Allah ingin kita lebih sering mengetuk pintu langitnya. Boleh jadi Allah tidak memberikan kita kelapangan harta karena agar kita tidak terjerat kepada kecintaan kepada dunia dan lupa akan akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dalam keterbatasan itu sebagai tanda iman yang sudah matang. Ia membuat hatinya tidak mudah mengeluh, membuat jiwanya tidak mudah iri kepada orang, membuat hidupnya terasa cukup karena sejatinya kekurangannya